Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Audina. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Pacman yang akan membuat relational database untuk sebuah website, di mana website ini adalah tempat seperti marketplace gitu untuk jual beli mobil bekas. Di sini setiap user dapat menjual lebih dari satu produk mobil. Kemudian sebelum menjual, user harus melengkapi data diri. User juga menawarkan produknya melalui iklan ditampilkan oleh website, berisikan judul, informasi produk, serta kontak penjual. Berikut informasi yang ada di dalam iklan. Kemudian setiap user dapat mencari mobil berdasarkan lokasi user, penjual, merek mobil, dan jenis bodi mobil. Kemudian jika tertarik dapat melakukan penawaran. Jika diizinkan oleh penjual, transaksi pembelian dilakukan di luar aplikasi sehingga tidak dalam skop project. Yang pertama, mission statement, yaitu penentuan ini tuh database dibuat buat apa, serta yaitu kemudian creating table structure, menentukan field, key, tabel-tabel apa aja yang dibuat, kemudian menentukan table relationship, kemudian business rule juga untuk constraint-constraintnya gitu, kemudian membuat DDL atau Data Definition Language sehingga nanti bisa di generate ERD. Untuk di PG adminnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, di project ini project 1 saya sudah membuat table city sebagai berikut dengan isi kota ID sebagai primary key, dan selanjutnya bentuk teks ini. Kemudian ada user di mana primary key-nya adalah user ID dengan kota ID sebagai foreign key yang diambil dari city. Kemudian ada table cars di mana di sini ada seller ID yang merupakan foreign key yang diambil dari tabel user dari kolom user ID. Kemudian ada tabel ads yang berisi seperti berikut dan berisi foreign key mobil ID yang diambil dari tabel cars. Kemudian ada table bits yang berisi seperti berikut dan memiliki foreign key iklan ID yang diambil dari tabel ads. Kemudian sebelum masukkan data kita melakukan ini membuat dummy dataset. Di sini disediakan oleh Pacman data mobil bekasnya, produknya, dan data city-nya sudah. Kemudian sisanya akan di generate dengan menggunakan faker. Nah, ini berikut projectnya. Maksudnya pembuatan dummy datanya. Pertama, tadi kan sudah diberikan oleh Pacman, ya, jadi kita memasukkan mengimpor data dulu. Kebetulan saya menggunakan library pandas. Terus kemudian transformasi ke data frame dengan nama kolom seperti berikut. Kemudian nama kolomnya saya sesuaikan menjadi yang saya gunakan. Jadi seperti di DDL yang sudah dibuat di PG admin tadi. Kemudian untuk strukturnya saya ubah semua ke dalam string untuk mempermudah aja. Tuh. Terus kemudian setiap data frame-nya diubah ke dictionary mengikuti yang akan di generate nanti, dan saya mendefinisikan entity dan ncars, yaitu banyaknya data untuk table city dan table cars. Kemudian mengimport faker, tabulate, dan random. Di sini saya mendefinisikan fake ID dengan faker dengan parameternya ID underscore ID karena saya menggunakan yang versi Indonesianya. Kemudian saya mendefinisikan table user yaitu dictionary kosong.
Kemudian saya tentukan secara random banyaknya user yang ada di website saat ini, ceritanya adalah 30. Kemudian di generate dengan faker tadi. Oh ya, ini plus I for I in range banyak end user gitu. Nah, ini baru digunakan fakernya di sini untuk mengenerate nama sebanyak jumlah end user, yaitu sebanyak 30. Maka akan di-generate sebanyak 30 nama. Kemudian juga di-generate kontak dengan phone number, kemudian di-generate juga kota ID, yaitu mengambil secara random dari tabel kota yang sudah ada diberikan pacman. Jadi nilai random choice, tidak perlu mengenerate dengan faker sebanyak jumlah user. Kemudian juga ini untuk table cars, kayak pertama mendefinisikan dulu seller ID, memilih secara random user ID sebanyak n cars yang sudah didefinisikan di blok sebelumnya. Kemudian untuk cars table yang value seller ID nanti akan diisi dengan yang sudah dibuat di sini ya secara random. Kemudian juga sama ini S table juga dibuat sama, ini yang ID-nya dibuat dengan ini, dimasukkan ke dalam ini dengan looping for. Judul juga sama, saya menggunakan function catchphrase. Untuk deskripsi saya menggunakan paragraf dengan itu. Terus kemudian untuk mobil ID yang dalam add saya samakan dengan yang cars. Kemudian saya generate juga time dengan function date time between, dimana start date-nya adalah 1 tahun sebelumnya dan end date-nya adalah now ketika tadi data di run. Sebanyak n ads yang telah dibuat. Kebetulan di sini n ads-nya adalah sebanyak n cars. Dengan asumsi setiap mobil hanya memiliki satu iklan. Kemudian di sini saya membuat n-bitsnya 200 dengan jadi satu mobil tuh bisa dapat lebih dari satu tawaran. Sama ini juga bit ID-nya begini membuatnya. Ini juga iklan ID ngambil dari table ads di random aja. Terus bit price juga saya menggunakan pi decimal dengan angka di sebelum koma 8 digit dan setelah koma 0 digit, karena biar tidak ada desimal di harganya. Selanjutnya juga ada ini buyer ID-nya saya random. Sama bit time juga di fake aja date time between. Kemudian table-table tersebut yang berbentuk dictionary saya convert ke data frame dan indeksnya di set kepada primary key masing-masing. Kemudian di ekspor ke CSV. Kemudian data-data tersebut akan saya masukkan ke SQL melalui PG admin ini dengan query seperti berikut. Selanjutnya kemudian data akan di backup seperti ini. Nanti ditentukan namanya bagaimana. Kemudian setelah ada file backupnya nanti akan dilakukan restore. Restore nanti pilih file yang sudah dibuat yang mana. Kemudian masuk setelah di restore nanti buat query baru untuk melakukan ini seperti creating transactional query. Yang pertama ada mencari mobil keluaran 2015 ke atas. Itu begini kalau di run. Ini nanti tahunnya di atas 2015 semua. Dan tahun 2015 termasuk juga. Kemudian menambahkan satu data menggunakan insert into. Oh ini
Ini tadi sudah dilakukan jadi ya error. Terus kemudian ini melihat semua mobil yang dijual satu akun dari yang paling baru. Jadi di order by-nya by iklan time. Ini kebetulan saya memilihnya seller ID 2, jadi eh, mencari semua mobil yang dijual oleh seller nomor 2 ini apa aja dan di sort by time-nya, iklan time-nya. Kemudian mencari mobil bekas yang termurah berdasarkan keyword. Ya, di sini keyword yang digunakan contohnya adalah di mana Yaris. Nah, di sini saya memilih merek, model, tipe mobil, nama kota karena di sini ditetapkan bahwa orang tuh dapat mencari berdasarkan lokasi user dan ini. Kemudian mencari mobil bekas yang terdekat berdasarkan sebuah ID kota. Ya, ini saya menggunakan CTE sebagai berikut. Lalu kalau diran kayak gini. Ini adalah distance dari di sini saya menggunakan kota 3173. Jadi nanti ini distance dari kota 3173. Kemudian analytical query, ranking popularitas model mobil berdasarkan jumlah bit. Yang pertama ini ada ini. Ini Honda CR-V jumlahnya ada 5, bitsnya ada 25. Yang terakhir ada Daihatsu Ayla, produknya 5, bitsnya ada 14. Kemudian membandingkan harga mobil berdasarkan harga kota, rata-rata per kota. Ya, ini per kota untuk setiap modelnya. Kemudian ini harganya dan ini rata-rata harga di kota. Jadi kota Padang itu sama semua rata-rata segini. Ini perbandingan merek Honda Civic, Toyota Yaris dan seterusnya gitu. Terus dari penawaran suatu model mobil, cari perbandingan tanggal user melakukan bid selanjutnya serta harga tawar yang diberikan. Ini menggunakan CTE juga. Ya, begitu. Nanti ini ada bid yang sebelumnya terus dan harga bid pertama. Kemudian dia juga melakukan bid lagi nextnya dan harga selanjutnya. Ini ada 6 yang ditemukan. Kemudian nomor 4 membandingkan persentase perbedaan rata-rata harga mobil. Ya, seperti berikut. Ini rata-rata harganya, harga jual, ini rata-rata harga bid price-nya, ini selisih dan ini difference per average price. Kemudian ada ini, ya begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.